jangan pernah kita menolak tantangan, karena tantangan itu akan memberikan nilai-nilai pembelajaran yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Jadi saya lahir tidak menjadi orang kaya, tapi yang kita punya adalah semangat yang berada, bukan ekonomi yang berada. Itu kan jalan takdir ya. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun kalau Tuhan sudah berkehendak. Balik lagi di Berkaca bersama Kita Bicara, dan kali ini kita bicara dengan Bapak I. Nyoman Abdi, mengenal lebih jauh lagi tentang calon Direktur Politeknik Negeri Bali tahun 2022-2020. Abdi, halo Pak. Halo. Berkaca Pak. Berkaca dengan Pak Abdi hari ini. Sebenarnya saya penasaran sekali Pak sebenarnya dengan nama Bapak. Boleh dong ceritakan kenapa namanya hanya satu suku kata, Nyoman Abdi, hanya itu saja? Ya, jadi namanya memang dibikin oleh orang tua saya sesimpel mungkin, agar menjadi orang yang simple dan tidak complicated, menyampaikan gampang, diingat gampang, sehingga menimbulkan kesan yang tidak terlalu sulit. Orang tua sudah memikirkan dari dulu nama saya supaya menjadi orang yang simple dan mudah diingat. Oke. Kira-kira itu. Makanya hanya satu suku kata. Satu suku kata. Abdi. Sebenarnya nama Abdi ini inspirasi saya Pak. Iya. Nama anak ketiga saya sebenarnya Abdi, tapi nggak jadi. Iya. Maunya pakai nama Abdi, tapi ternyata tidak jadi. Oke. Kelahiran Bapak adalah Buleleng. Dari SD, SMA saya dapat bocoran di Buleleng, Singaraja. Nah, kuliah ini Pak, kenapa memutuskan untuk pindah? Sudah bosan dengan Buleleng? Ya, karena waktu itu SD saya di Singaraja, SMP di Singaraja, SMA di Singaraja, maka tentu harus mencari pengalaman baru. Minimal kotanya yang berubah. Jadi kebetulan punya cita-cita supaya kuliah di luar daerah, bahkan di luar Bali. Jadi saya mendaftar di Unram, tapi syukur nggak diterima. Jadi yang diterima justru di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Jadi perginya itu ke Denpasar, dan itu adalah yang pertama sekali saya pergi ke luar Singaraja. Jadi langsung kuliahnya di Denpasar. Jadi sebelumnya enggak pernah ke Denpasar. Selama sepanjang SD? Enggak pernah. Jadi itu pengalaman. Saya sampai di buminya Denpasar, oh begini ya tanah-tanah di kota Denpasar. Saya rasa agak asing. Apa bedanya Pak? Ya, suasananya beda. Suasana beda. Denpasar dengan Singaraja, keramaiannya juga berbeda, orang berbicara juga berbeda, dan banyak hal yang harus berbeda. Orangnya kaya-kaya di Denpasar, kemudian di Singaraja ya orangnya seperti apa yang saya kenal sebelumnya. Jadi itu yang disebut dengan pengalaman baru kalau kita ingin jumping ke wilayah baru yang tidak senyaman yang kita dapatkan sebelumnya. Ini Pak, ini beberapa orang tidak suka keluar dari zona nyaman. Ya, dan Bapak memutuskan untuk SD, SMP, SMA bahkan tidak pernah keluar Buleleng. Sampai kemudian pada titik mana Pak? Keluar dari zona nyaman nih. Harus bagi saya
Kalau keluar dari zona nyaman itu berarti tantangan baru. Kalau ada tantangan baru, ada usaha baru. Kalau ada usaha baru, semakin kreatif kita. Kita harus bisa menjalani tantangan itu, apapun yang ada di dunia yang baru, yang kita sebut sebagai out the box itu. Dan ini saya selalu melakukan ini, yang keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama, kuliah. Yang kedua juga pada saat saya kuliah S2 saya, kalau saya mau nyaman, maka kuliahnya tentu di Denpasar atau di Indonesia. Saya ingin jumping to the others out the box, yaitu kuliah di luar negeri. Nah ini zona tidak nyaman berikutnya, dan ini menimbulkan tantangan dan sekaligus kreativitas baru. Itu, jadi saya suka tantangan. Semakin ada tantangan, semakin semangat saya. Oke, nanti saya tantang, Pak. Kira-kira itu. Kita ada games nanti. Ya, kira-kira itu. Oh, paling tidak memang harusnya keluar dari zona nyaman, maka ide kreativitas kita kepancing ya, Pak ya. Iya, kepancing. Semakin tereksplor kita, punya kemampuan, punya bakat, punya challenge yang justru akan mengekspos diri kita menjadi yang terbaik. Oh, kita punya 10, maka tampil harus 10. Kalau kita tidak jump to the outbox, mungkin tidak akan tampil prima. Maka belajar menerima tantangan salah satu kunci sukses saya juga. Itu. Keluar dari zona nyaman. Belajar keluar dari zaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman kalau mahasiswa kan datang, duduk, diam di kos, kan gitu. Iya. Boleh cerita, Pak? Kuliahnya dulu termasuk mahasiswa tanda kutip? Wah, kalau kuliah saya mahasiswa 1 rajin belajar. Kutu buku lah istilahnya dulu. Orang tidak suka ke perpustakaan, saya suka ke perpustakaan. Saya suka belajar baik di rumah maupun di kampus. Orang lain mungkin tidak serajin saya dulu. Jadi banyak hal, orang mungkin tidak pandai memasak, di sela-sela belajar saya suka memasak. Wow. Jadi chef. Dan ini tidak saya praktekkan pada saat di Indonesia saja. Pada saat saya studi di Adelaide, saya jadi chef di sana. Jadi tukang masak lah. Wow. Nah ini sekali lagi kita belajar melakukan yang disebut dengan out the box itu. Ini mematahkan paradigma bahwa hanya perempuan yang boleh masak. Iya, jangan dong. Makanya ada chef, justru chef laki-laki kan lebih enak masakannya. Wah, tertantang lah. Iya, masakan saya enak-enak. Jadi karena sudah terbiasa pada saat kuliah. Tidak hanya kuliah saja, saya sudah masak diri sendiri pada saat saya studi SMA kelas 1. Saya sudah mulai kos di Singaraja, masak sendiri. Kuliah juga begitu, dan sekarang ya nggak lagi masak karena sudah ada yang masak. Ya. Nah, yang masakin siapa? Mantan pacar, Pak? Mantan pacar. Jadi mantan pacar saya masaknya enak juga. Jadi luar biasa, dia juga masak. Jadi dia juga pinter memasak. Jadi kuliah pinter memasak. Jadi nyambung lah. Pasti itu salah satu syarat supaya jadi mantan pacar, Pak ya? Iya, karena saya pinter masak, istrinya nggak pinter masak. Jadi saya ngajarin terus, nanti capek. Jadi saya pada saat periode wisuda itu, karena saya rajin belajar, IP saya terbilang sangat tinggi juga pada zaman-zaman itu, dan saya adalah lulusan tercepat pada periode wisuda itu. Jadi ya ini adalah hasil dari kerja keras. Jadi hasil kerja keras, hasil dari menerima tantangan. Maka jangan pernah kita menolak tantangan, karena tantangan itu akan memberikan nilai-nilai pembelajaran yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Kalau ada yang sulit, kenapa mencoba yang mudah? Ya. Ya, jadi konsep saya bukan harus memang melakukan yang tersulit.
agar kita tahu kecepatan diri kita. Kalau kita punya mobil, membeli mobil mahal karena mereka mobil itu bisa kita gas maksimal, maka gaslah maksimal mobil kita pada saat situasi memungkinkan. Jangan kita punya mobil kecepatannya misalnya 120 km atau 200, tapi jalannya kita 40 km per jam, kan membuat orang-orang di belakang sana menjadi sibuk dengan cara kita mengemudi. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita beli. Kalau kita mau ngegas, maka harus gas. Ya, tapi situasi dan kondisi. Lihat. Jangan sampai nabrak kan gitu. Harus. Jadi ngegas itu harus kita pintar-pintar juga ngelihat spion. Betul. Ke belakang, ngeremnya juga di mana posisinya. Lihat dulu sebelum berangkat itu airnya masih nggak, air radiatornya, remnya masih nggak. Itu kita harus memang mempersiapkan. Ya, biar tidak ngegas ngawak bahasa Baliknya Pak ya. Sip, mantap. Kira-kira itu. Paling tidak ngegas ngawak. Nah kalau kuliah paling tidak jadi mahasiswa yang adem ayam, prestasi, bukan adem ayam dalam artian kalau sekarang kan mahasiswa penuh dengan isu yang seperti tadi. Ya, ada mahasiswa yang di luar dari jalur, Pak termasuk track recordnya yang luar biasa, belajar, prestasinya juga luar biasa, dan memutuskan untuk S2. Apakah lulus S1 langsung oke, lanjut nih, S2 kurang cukup nih atau? Ya, karena saya kan di bidang ekonomi kan terbelakang. Penuh dengan perjuangan di finansial. Jadi saya lahir tidak menjadi orang kaya, tidak punya ibu bapak orang berada, tapi yang kita punya adalah semangat yang berada, bukan ekonomi yang berada. Jadi setelah tamat S1, saya langsung ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta, belum wisuda saya sudah ngajar. Wow. Terus di sana saya tidak cukup 1 tahun, tetapi mendaftar di Politeknik Negeri Bali ini, mendaftar 2 jurusan, manajemen dan akuntansi, tapi lulusnya kedua-duanya. Saya harus memilih yang mana nih. Saya dari jurusan manajemen, ada 2 lulusan manajemen dan akuntansi. Di sana dibuktikan kembali saya tidak memilih jurusan manajemen mengajar kembali, saya pilih akuntansi. Oke, challenge baru. Challenge baru, out the box. Inilah ciri khas saya, bahwa tidak menjadi terus begitu saja jurusnya, karena orang lain kan jurusnya sudah macam-macam. Kalau kita punya jurus begitu saja, maka tertinggal kita. Pilih akuntansi. Ini sampai sekarang kita tekuni juga. Dan sebagai pengajar, saya tidak mengajar mata kuliah ini terus-terusan. Harus mengajar mata kuliah yang berbeda terus. Baru lagi. Ini akan dipompa terus. Oke. Bapak boleh mundur dikit Pak? Kerennya Bapak kelewatan. Ya. Saya kira apa ini kan? Ya. Karena ya lumayan keren sih. Lumayan keren jadi direktur, ya lumayan keren. Yang membuktikan yang dalam pemasaran itu kan ada disebut dengan strategi diferensiasi. Kalau kita ingin mau compete, maka kita harus berbeda dari orang lain. Kalau mereka terus pada zona nyaman, maka saya tidak memilih terus pada zona nyaman. Oke, tidak terupgrade pikiran kita, pola pikir kita gitu Pak ya. Karena memang sudah di itu saja. Ya, senyaman-nyamannya itu saja. Senyaman-nyamannya. Jadi otak kita tidak dipakai ya tidak untuk sesuatu tantangan yang baru. Persis seperti itu. Kira-kira itu. Pak, kalau untuk ini Pak, dalam artian sekolahnya udah keren. Kerennya makanya agak mundur. Karena terlalu lewat. Iya. Untuk jadi dosen memang passionnya Pak jadi dosen, atau ya udahlah jadi dosen aja? Atau gimana Pak? Passion itu tumbuh semenjak saya dapat jadi dosen. Karena dulunya kan saya berkeinginan menjadi seorang pegawai bank. Kelihatannya kan pegawai bank uangnya banyak,
keren good begitu kan, looking. good looking, kemudian tempatnya juga dulu kan bank-bank zaman dulu kan bagus-bagus. Saya pingin yang bagus dulu, tapi untung saya tidak dapat. Coba kalau saya dapat jadi mungkin saya tidak kuat menjadi berdiri terus-terusan sebagai teller misalnya. Jadi untung saya dapat, yang dapat justru adalah sebagai dosen. Nah ini setelah saya jadi dosen, yang namanya passion menurut saya kan bisa dipelajari menjadi suka terhadap pekerjaan itu. Bagaimana kita menyukai pilihan. Seperti misalnya Bu Nur, kalau kita dapat suami yang tidak punya pengalaman berpacaran bertahun-tahun, kan bisa jadi 6 bulan sudah nikah. Nah nikah ini bagaimana kita supaya cocok meskipun punya pengalaman 6 bulan itu. Nah ini pelajari, sehingga menimbulkan oh ini kecocokan. Jadi dosen juga begitu. Jadi dosen, kemudian belajar ngomong, belajar handling mahasiswa gitu kan, sehingga menjadilah dosen yang seperti yang bisa saya lakukan meskipun tidak baik-baik amat. Jadi bisa sebagai dosen. Ya. Paling tidak, dulu cita-citanya jadi pegawai bank, sekarang jadi dosen. Jadi dosen. Tapi paling tidak melayani manusia juga kan Pak ya? Iya. Iya kan. Jadi dengan benda hidup, bukan benda mati. Iya. Jadi melayani mahasiswa. Melayani mahasiswa. Banyak. Kalau di bank kan mungkin satu-satu. Kalau kita kan melayani mahasiswa banyak. Jadi dengan berbagai macam perilaku. Ini tantangan baru juga menjadi dosen. Tuh. Kalau misalnya saya diterima di bank, mungkin out the box ini tidak jalan lagi. Jadi makanya saya membuktikan, lakukan, cari suatu kesempatan atau program atau kegiatan yang nuansanya out the box. Baru nih muncul talenta-talenta atau spirit-spirit baru di dalam diri kita sendiri. Itu pentingnya kalau menurut saya. Ide akan jalan kalau kita kepepet ya? Ya benar, coba. Makanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mengapa Pak Nadiem, Pak Mas Menteri menyampaikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Mengapa mahasiswa kalau diajarin berenang, berenangnya harus di lautan lepas? Mengapa tidak diajarin berenangnya di sungai dangkal? Tentu akan challenge-nya lebih banyak kalau kita diberikan belajar Merdeka Belajar. Berenang ibarat berenang di lautan lepas. Ada ombak yang besar, ada buaya, binatang buas, ada jauh. Tentu semakin kreatif ya, gitu. Mereka lebih survive kali ya Pak ya nanti ke ya, depannya paling tidak. Lebih tahan dibanting. Lebih tahan dibanding sekarang disuapi hanya itu saja. Iya, jadinya tidak tahan banting. Jadi tujuannya itu. Jadi nyambung. Berarti kalau dulu di zaman masih mahasiswa sama sekarang kita menghadapi mahasiswa ada bedanya Pak? Kan kita dulu pernah jadi mahasiswa, Bapak tahun 65 paling tidak beberapa tahun yang puluhan tahun yang lalu. Kalau mahasiswa zaman sekarang apa bedanya Pak sama waktu Bapak jadi mahasiswa dulu? Iya, karena saya melihat semangat mahasiswa. Ternyata yang membedakan kesuksesan mahasiswa itu adalah perspektif usaha dari anak-anak itu sendiri. Saya punya pengalaman, teman-teman seangkatan saya, dia dulu mungkin dia cuma eksplor 60%, 70% potensi dirinya, dibanding dengan yang lain yang eksplor 90, 95 dan 100%. Nah ini akan memiliki capaian yang berbeda. Mahasiswa sekarang pun kalau saya nilai terletak di sana. Pada saat saya mengajar, dia memiliki keinginan untuk menerima tantangan lebih tinggi, maka dia akan lebih banyak suksesnya. Saya lihat. Jadi itu yang saya lihat mahasiswa di zaman saya dulu dengan mahasiswa sekarang. Jadi bagaimana dia respect terhadap dirinya untuk bisa dia berkembang sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Makanya lebih baik berkaca ya Pak ya, melihat kemampuan diri, mengeksplor kemampuan diri lebih dalam lagi, tetap berkaca. Paling tidak tahu kemampuan diri, itu yang lebih penting. Dan lebih tahu kemampuan diri, jadi
akhirnya jadi direktur. Iya. Nah, saya tanya support keluarga Pak. Disupport nggak Pak? Atau udah selesai sibuk sekali jadi direktur nggak pernah di rumah? Iya, supportnya luar biasa. Istri support luar biasa, anak juga supportnya luar biasa. Bayangkan kalau saya sebagai direktur nggak disupport kan bisa nggak tenang ya kerjanya. Piring terbang Pak di rumah. Piring terbang, kemudian pisau terbang. Jadi luar biasa mereka itu memberikan support. Mereka selalu wanti-wanti, do the best, try the best, agar Politeknik Negeri Bali ini bisa meraih kesuksesan. Itu sebagai direktur kan tidak hanya jabatan saja direktur, tapi harus mampu berkinerja yang terbaik. Bahkan saat saya masih sudah tua seperti ini, istri selalu bilang harus lanjut studi ke S3. Wow. Iya, harus lanjut. Jadi saya karena sudah merasa tua begini, kalau saya studi maka saya harus menjadi yang terbaik. Kalau saya studi S3, saya tak mau studi hanya lulus saja. Harus menjadi mahasiswa yang terbaik. Wah, satu frekuensi berarti Pak, makanya jadi mantan pacar ya? Iya, itu support yang luar biasa dari keluarga. Sebagainya. Oke, ini kenapa saya harus hati-hati nanya ini sebenarnya. Kenapa harus Inyoman Abdi jadi direktur Next? Iya, karena sudah jalan saya yang namanya Inyoman Abdi akan menjadi direktur tahun sekian sampai tahun sekian. Itu kan jalan takdir ya. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun kalau Tuhan sudah berkehendak. Oke, terima tantangan ya Pak ya. Oke, kita tantang dulu deh. Kita tantang dulu ya. Kita tantang calon direktur Politeknik Negeri Bali untuk games tanya jawab cepat. Wah, 5 detik. Ada Karena game. suka tantangan, jadi kita tantang. Modelnya apa tuh tantangan? Jadi saya tanya, Bapak langsung menjawab. Bapak tanya langsung menjawab. Oke, ini pengetahuan umum sama pengetahuan include PNB. Kita ke pengetahuan umum dulu Pak ya. Iya, boleh. Tapi bisa jadi tidak maksimal jawabannya. Ini tantangan baru nih, out the box lagi. Tantangan baru ya Pak ya. Ini tidak ada di briefing loh. Iya, tidak ada briefing. Siapa? Candi Borobudur terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota di Indonesia yang berada tepat di titik garis khatulistiwa adalah kota? Pontianak. Bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagian besar tumbuh-tumbuhan pada siang hari akan mengalami fotosintesis dan mengeluarkan oksigen ya. Luar biasa. Ini pertanyaannya benar-benar baru-baru nih. Kok nggak dikasih jawabannya tadi? Kita ke pengetahuan tentang Politeknik Negeri Bali. Iya. Oke Pak. Politeknik Negeri Bali pada tahun 2022 merayakan Dies Natalis yang ke 35. Ada berapa program magister di Politeknik Negeri Bali? 1 yang sudah menerima mahasiswa. Magister Perencanaan Pariwisata. Oke. Ada berapa pusat unit di Politeknik Negeri Bali? 1 pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. 2 pusat yang disebut dengan pusat P4MP. 3 pusat pengembangan bisnis atau PPB. Selanjutnya Pak, berapa jumlah program studi di jurusan pariwisata? Saya bilang aja ya. Ya. 1 D4 manajemen bisnis pariwisata. 2 D3 perhotelan. 3 D3 usaha perjalanan wisata. 4 magister terapan perencanaan pariwisata. Oke, ini terakhir Pak. Terakhir nih Pak. Direktur ketiga Politeknik Negeri Bali. 1, saya bilang dari pertama. 1 adalah Pak Kinong. Kedua
itu adalah Pak Ide Bagus Widiarte. Ketiga Ide Bagus Sanjaya. Oh, Ide Bagus. Betul ya? Terus saya Pak, luar biasa. Ya. Ini tebak-tebakan di luar dari ini Pak. Kita tebak pengetahuan Pak Dir tentang Pak Abdi tentang jari. Kalau ini Pak, kalau ini disebut Ibu jari. ini? Telunjuk. Jari manis. Ini. Ini? Jari tengah. Jari manis. Enggak Pak, jari aja. Manisnya sudah sama Bapak. Mantap. Jari ajar. Oke, selesai kita dengan Pak Nyoman Abdi. Sampai ketemu di Berkaca sesi berikutnya. Berkaca bersama kita bicara.